Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuwono Putuwijaya, NIM 61014181187 dari Rombel PJKRD. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang definisi sikap. Jadi definisi sikap adalah perasaan dan juga pikiran seseorang dalam bertingkah laku saat sedang menyukai atau tidak menyukai sesuatu. Di sini pendekatan sikap itu ada dua, yaitu yang pertama pendekatan fungsional dan pendekatan struktural. Pendekatan fungsional adalah melihat mengapa kita memiliki sikap dan bagaimana mengadopsi sikap untuk membantu kita. Lalu pendekatan struktural adalah melihat pada faktor-faktor berbeda yang membentuk sikap. Di sini pendekatan fungsional itu ada tiga, yaitu fungsi adaptif, fungsi pengetahuan, dan fungsi pertahanan ego. Di sini yang fungsi adaptif adalah perilaku adaptif itu mengacu pada perilaku yang memungkinkan seseorang yang biasanya digunakan dalam konteks anak-anak untuk bergaul dengan lingkungannya dengan kesuksesan terbesar dan paling tidak konflik dengan orang lain. Ini adalah istilah yang digunakan di bidang psikologi dan pendidikan khusus. Perilaku adaptif berkaitan dengan keterampilan atau tugas sehari-hari yang dapat diselesaikan oleh orang rata-rata, mirip dengan istilah kecakapan hidup. Lalu yang kedua adalah fungsi pengetahuan. Jadi pengetahuan adalah informasi atau maklumat yang diketahui atau disadari oleh seseorang. Pengetahuan termasuk tetapi tidak dibatasi pada deskripsi, hipotesis, konsep, teori, prinsip, dan prosedur yang secara probabilitas Bayesian adalah benar atau berbeda. Dalam pengertian lain, pengetahuan adalah berbagai gejala yang ditemui dan diperoleh manusia melalui pengamatan akal. Pengetahuan muncul ketika seseorang menggunakan akal budinya untuk mengenali benda atau kejadian tertentu yang belum pernah dilihat atau dirasakan sebelumnya. Lalu ada yang ketiga adalah fungsi pertahanan ego. Mekanisme pertahanan ego adalah strategi psikologis yang dilakukan seseorang, sekelompok orang, atau bahkan suatu bangsa untuk berhadapan dengan kenyataan, mempertahankan citra diri. Orang yang sehat biasa menggunakan berbagai mekanisme pertahanan selama hidupnya. Mekanisme tersebut menjadi patologis bila penggunanya secara terus-menerus membuat seseorang berperilaku maladaptif sehingga kesehatan fisik atau mental orang itu turut terpengaruhi. Lalu selanjutnya setelah dimensi fungsional ada pendekatan struktural. Pendekatan struktural sendiri ada tiga. Yang pertama adalah dimensi kognitif, dimensi afektif, dan dimensi perilaku. Yang pertama ada dimensi kognitif. Dimensi kognitif sendiri adalah yang berkaitan dengan pola pikiran kita tentang sesuatu keyakinan yang mendasari tentang keyakinan kita sendiri. Jadi dimensi kognitif itu adalah suatu keyakinan yang dirasakan oleh diri kita sendiri. Lalu yang kedua ada dimensi afektif. Dimensi afektif itu unsur sifat afektif yang menyangkut perasaan atau emosi seseorang seperti marah, sedih, dan gembira. Jadi di dimensi afektif ini lebih seperti ke mood kita sendiri. Jadi lebih ke perasaan hati, suasana hati kita. Lalu yang ketiga adalah dimensi perilaku. Dimensi perilaku itu menyangkut tentang tindakan kita. Jadi di dimensi perilaku sendiri itu ada menyangkut tentang apa yang kita lakukan berhari-hari, selama sehari, setiap hari itu termasuk dalam dimensi perilaku yang kita lakukan. Lalu dalam pengukuran sikap sendiri itu ada 3 skala.
Untuk skala yang pertama itu adalah skala Truston, yang kedua skala Likert, dan skala yang ketiga adalah skala Osgood. Nah, yang pertama adalah skala Truston. Skala Truston itu adalah skala yang disusun agar responden memilih pernyataan yang ia setujui dari beberapa pernyataan yang menyajikan pandangan yang berbeda-beda. Perbedaan antara skala Truston dan skala Likert adalah pada skala Truston, panjang intervalnya sama memiliki intensitas kekuatan yang sama, sedangkan pada skala Likert tidak harus sama. Lalu yang kedua itu adalah skala Likert. Skala Likert adalah suatu skala psikometrik yang umum digunakan dalam angket dan merupakan skala yang paling banyak digunakan dalam riset berupa survei. Nama skala ini diambil nama skala Likert sendiri itu diambil dari nama Francis Likert yang menerbitkan suatu laporan yang menjelaskan penggunaannya. Sewaktu menanggapi pertanyaan dalam skala Likert, responden menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia. Biasanya disediakan 5 pilihan skala dengan format seperti sangat tidak setuju, tidak setuju, kurang setuju, setuju, dan sangat setuju. Selain pilihan dengan 5 skala seperti contoh tadi yang saya sebutkan, kadang digunakan juga skala dengan 7 atau 9 tingkat. Lalu yang ketiga adalah skala Osgood. Skala Osgood itu didasarkan pada anggapan bahwa sebuah objek memiliki dimensi pengertian konatif yang bisa ditempatkan pada rentang ciri multidimensi yang disebut semantic space. Langkah-langkah dalam perencanaan Osgood itu ada 5. Yang pertama, tentukan secara tegas sikap terhadap objek yang diukur. Lalu menyusun item-item yang bentuknya lebih sederhana dari skala Likert. Setiap item terdiri dari 2 kutub yang berlawanan. Lalu yang ketiga, setiap responden harus menentukan posisi jawabannya sendiri. Lalu yang keempat, jawaban responden kemudian diberi skor dan semua skor dijumlahkan. Lalu yang terakhir, yang kelima adalah tentukan secara statis skor terbesar, skor terkecil, rata-rata skor, median, dan kuartil. Dibandingkan dengan skala Likert, penilaian terhadap skor pada metode ini bisa lebih mendalam sebab skornya dianggap mempunyai tingkat pengukuran interval. Jadi bisa dihitung rata-rata dan simpangan baku dari hasil pengumpulan data dari para responden. Jadi mungkin cukup sekian paparan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.